Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianri Demakfira Ilyas dari kelas Manajemen Investasi oleh Ibu Pustika Ayuning Putri, SE MSIM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit analisis kinerja keuangan PT Hardware Indonesia Tbk dari tahun 2017 sampai 2021. Latar belakangnya, kondisi ekonomi global yang tidak stabil selama beberapa tahun terakhir memberikan dampak signifikan terhadap banyak perusahaan, termasuk PT Hardware Indonesia Tbk. Sebagai perusahaan retail terbesar, mohon maaf, sebagai salah satu perusahaan retail besar yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, PT Hardware mengalami fluktuasi pendapatan bersih selama periode 2017 sampai 2021. Dalam menghadapi tantangan tersebut, evaluasi kinerja keuangan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi tujuan finansialnya dan menarik minat investor. Penelitian ini menggunakan metode Return on Investment atau ROI dan Residual Income atau RI untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset dan modal perusahaan. Rumusan masalahnya bagaimana kinerja keuangan PTS Hardware Indonesia Tbk berdasarkan ROI dan RI selama periode 2017 sampai 2021 dan apakah perusahaan mampu menjaga stabilitas kinerja keuangannya di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi PTS Hardware Indonesia Tbk menggunakan analisis ROI untuk menilai pengembalian modal bersih setelah mempertimbangkan biaya modal melalui analisis RI dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas kinerja keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana sumber datanya yaitu laporan keuangan PTS Hardware pada tahun 2017 sampai 2021 dan menggunakan metode analisis ROI dan RI. ROI digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan, serta RI digunakan untuk mengukur laba setelah dikurangi biaya modal. Hasil analisis ROI, di mana PTS Hardware Indonesia Tbk mendapatkan nilai rata-rata sebesar 18%, lebih rendah dari standar ideal 20%. Maka terlihat jelas bahwa PTS Hardware Indonesia Tbk memiliki nilai ROI negatif. Dan dari periode dari tahun 2019 sampai dengan periode 2021 juga mengalami nilai ROI negatif, sehingga kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan. ROI tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 23%, tetapi menurun drastis menjadi 13% pada tahun 2020 dan 10% pada 2021. Penurunan ini menunjukkan efisiensi pengelolaan aset yang memburuk. Hasil analisis RI pada tahun 2017 sampai 2021, nilai RI memang tidak stabil, yang dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Begitupun sampai dengan tahun 2019 mengalami kestabilan dan terjadilah penurunan RI pada tahun 2020 sampai 2021. Tetapi tidak sampai penurunan yang drastis, sehingga penurunan dapat mempertahankan posisinya. Dari akibat penurunan tersebut tetap dirasakan oleh para investor yang tidak mendapatkan pengembalian dengan sepenuhnya. Perbandingan ROI dan WACC. Kinerja keuangan PTS Hardware Tbk memiliki kondisi yang tidak stabil. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai 2021 memiliki nilai biaya yang sangat rendah dari nilai ROI. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modal yang sangat buruk jauh dari harapan para investor, sehingga pengembalian pun tidak dapat direalisasikan dengan baik. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis ROI dan RI, kinerja keuangan PTS Hardware Indonesia Tbk selama periode 2017 sampai 2021 dinilai kurang memuaskan. Penurunan ROI dan RI terutama pada tahun 2020 dan 2021 mengidentifikasikan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aset dan modal secara optimal. Fluktuasi pendapatan bersih dan menurunnya efisiensi pengelolaan modal mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi perusahaan.
Implikasi di mana perusahaan perlu merevisi strategi investasi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan ROI. Kemudian meningkatkan manajemen biaya modal untuk memastikan RI tetap stabil dan menarik bagi investor, serta mengadopsi inovasi dan diversifikasi produk untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi terhadap pendapatan. Analisis kritis, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Tujuan penelitian cukup jelas dan relevan, yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan PTS Hardware Indonesia menggunakan metode ROI dan RI selama periode 2017 sampai 2021. Tujuan ini relevan karena perusahaan tersebut menghadapi tantangan ekonomi yang fluktuatif yang memengaruhi performa keuangan. Apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Menurut saya, metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan di mana metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis laporan keuangan PTS Hardware Indonesia. Pendekatan dengan ROI dan RI sebagai alat analisis untuk mengevaluasi profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Hasil penelitian mendukung kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan belum optimal. Data ROI menunjukkan rata-rata 18% yang lebih rendah dari nilai ideal 20%. Sedangkan RI mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 sampai 2021. Saran untuk penelitian lanjutan, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ROI dan RI, memasukkan data dari perusahaan sejenis untuk perbandingan kinerja, menganalisis dampak faktor eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi, tingkat persaingan pasar, dan tren konsumen terhadap kinerja perusahaan. Saran yang terakhir itu mengembangkan strategi manajerial berdasarkan temuan untuk membantu perusahaan meningkatkan ROI dan RI. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.